pagi, mempelai Kristus dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya, Maureen Lewakabesi, penyuluh agama dari Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, melalui program Suluh Suara Penyuluh, merupakan program kerjasama Kementerian Agama Dimas Kristen Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk pada pagi hari ini. Terima kasih hamba boleh menyapa dan kembali hadir dalam program Suluh Suara Penyuluh bersama seluruh mempelai Kristus dimanapun berada. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua, baik itu seluruh mempelai Kristus dimanapun berada dan hamba-Mu Tuhan. Hamba mohon hikmat dari Tuhan. Inilah Tuhan doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu Bapa. Amin. Mempelai Kristus dimanapun berada, pada pagi hari ini pembacaan kita terambil dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 34 ayat 9. Mempelai Kristus yang terkasih, dalam menjalani kehidupan ini seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan atau situasi yang terjadi silih berganti, suka dan duka, berhasil dan tidak berhasil, tenang dan khawatir, kemudahan dan kesulitan, bersyukur atau kecewa, dan masih banyak lagi. Apakah dalam keadaan suka, berhasil, tenang, senang, kita menyebutkan bahwa Tuhan itu baik? Atau sebaliknya, dalam situasi yang gagal, duka, khawatir, sulit, kita menyebutkan bahwa Tuhan membiarkan kita menghadapi masalah ini sendiri. Tuhan tidak peduli dengan kita, bahkan Tuhan meninggalkan kita sehingga kita kecewa dan menyalahkan Tuhan. Mempelai Kristus yang terkasih, itulah yang disadari oleh Daud, Raja Israel, yang sama seperti kita juga, sama-sama manusia dengan pergumulannya sendiri. Meski ia terus-menerus berada dalam situasi sulit, dikejar-kejar musuh, berada dalam bahaya, bahkan nyawanya terancam dan hendak dibunuh, Daud tidak melupakan kebaikan Tuhan yang pernah ada dalam hidupnya. Ia masih merasakannya meski sedang berada dalam situasi sulit. Kecaplah dan lihatlah ini melibatkan dua panca indera yang bisa merasakan sesuatu secara nyata. Tetapi ini memang sungguh nyata yang Daud rasakan dan melihat betapa baiknya Tuhan, sehingga ia merasa aman dan berlindung dalam situasi yang bahaya itu. Daud percaya bahwa Tuhan adalah pelindung dan penolong baginya. Kita bisa melihat bagaimana mata Daud yang hanya terfokus merasakan dan memandang kebaikan Tuhan. Di saat kita mencari dan memandang Tuhan, Dia menjawab dan melepaskan kita dari ketakutan. Mempelai Kristus yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan juga dekat dengan orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya, dan itu yang Ia janjikan pada ayatnya yang ke-19. Tuhan juga membebaskan jiwa hamba-hamba dan membebaskan orang yang berlindung kepadanya dari hukuman. Semua merupakan bukti kebaikan Tuhan yang begitu nyata, yang seharusnya kita sadari walau dalam situasi atau kondisi apapun hari ini. Terkadang kebaikan Tuhan juga akan menjadi
akan terjadi saat kita berada dalam kesulitan. Karena itu mempelai Kristus, jangan hanya fokus kepada kesulitan kita, pergumulan kita yang kita hadapi, yang membuat kita melupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tetapi mari kita merenungkan, meresapi, mengecap, dan merasakan kebaikan Tuhan yang sesungguhnya tetap ada menyertai dalam kondisi seperti apapun. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya sendirian. Kebaikan dan kasih Tuhan itu nyata. Tuhan adalah penolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa hari ini kami diingatkan oleh Tuhan, seluruh mempelai Kristus dan juga hamba-Mu, bahwa jangan pernah fokus pada masalah, pada pergumulan, pada kesulitan yang kami hadapi, tapi kami harus fokus pada kebaikan dan penyertaan dan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kebaikan dan kasih Tuhan itulah yang nyata hari ini terjadi. Bahkan ketika kami ada sampai pada pagi hari ini Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa untuk seluruh mempelai Kristus dimanapun berada, baik yang di kota Salatiga ataupun di luar kota Salatiga yang mendengarkan program ini. Tuhan berkati mereka semua dan setiap pekerjaan, pelayanan, aktivitas, keluarga mereka masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka, karena Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Kami berdoa untuk setiap mempelai Kristus yang menghadapi pergumulan di hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai mempelai Kristus dimanapun mereka berada. Janji-Mu Tuhan bagi kami semua, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami sampai pada akhir zaman. Dan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kami semua akan selalu menghibur kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk kami selalu melangkah bersama dengan Tuhan di hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Radio Betani FM, supaya Tuhan memakai radio ini lebih luar biasa lagi. Melalui siaran radio ini Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Kementerian Agama Bimas Kristen Kota Salatiga. Tuhan terus memberkati bersama dengan Radio Betani FM, agar program ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kota kami, Kota Salatiga, Tuhan memberkati untuk selalu menjadi kota yang toleransi. Kami juga berdoa untuk BKGS Tuhan dan kerjasama gereja-gereja di Kota Salatiga. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Ketika kami akan undur dari tempat ini, firman-Mu akan terus meyakinkan dalam setiap kehidupan kami untuk terus fokus pada kebaikan Tuhan dan melangkah terus bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Amin. Mempelai Kristus dimanapun berada, kita sudah sampai pada penghujung program ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan dan selamat beribadah, selamat melayani Tuhan dimanapun mempelai Kristus berada. Tuhan memberkati kita semua.